Pak, kalau mau bilang juru selamat, Ayat ini. Pak, kalau mau juru selamat, coba beda yang lain. Bagaimana Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya? Apakah itu bukan untuk loh, penebus? nggak bicara itu di ayat ini, Pak. Gini, Kalau kalian kamu pakai menyerahkan ayat kita dengan yang Gini, beberapa bentar. kritikan ini saja. Begini loh, kalian pakai ayat ini untuk menyerang kami bahwa kami penyesat, kami antikristus. Tapi ayat ini kami pakai, kami buat premis-premis terhadap agama-agama. Ternyata kalian salah. Agar penyesat berarti semua agama. Ngapain kamu jadi Kristen? Pindah ke agama lain aja. Karena kamu bukan penyesat kalau pindah ke agama lain. Karena di agama lain, Yesus juga manusia, sama seperti kalian. Itu loh. Makanya. Itu poin di ayat ini. Kalian pakai ayat ini untuk buat kami penyesat. Kamu yang membuat ayat Silakan terus berpikir. kamu mau kunci. Kamu tidak mendengarkan penjelasan orang yang mau menjelaskan tentang ayat itu. Kamu buat premisnya ke Hindu, ke Islam, ke Konghucu, ke Satanik. Percaya Bagaimana? kepada manusia. Percaya kepada Apakah manusia. mereka percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Tentu mereka tidak percaya bahwa Yesus juru selamat. Nah, Maksudnya ayat di percaya sini nggak mereka manusia? tidak Ayatnya bicara tentang manusia. juru selamat. Yesus datang sebagai manusia menjadi juru selamat, itu jelas. Mereka tidak mengakui itu. Dan Enggak kamu ada di situ. Selamat di sini di ayat ini, hanya loh, ada kawan. kata di situ manusia. Siapa yang percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia? Terus kalian Iya. bilang seluruh agama lain itu percaya bahwa Yesus itu hanya manusia. Kan kalian yang mengunci jawaban kalian sendiri tanpa mendengarkan penjelasan. Dan di situ Ini sesat ayat dipilih. ini. Silakan bro, pilih. Oke, ayat ini tidak berbicara untuk mengakui dia juru selamat. Mana ayatnya? Makanya kamu jangan mengunci satu jawaban dari penjelasan itu. Sebab Lihat kamu di sini. datangnya 2025, terus orang yang udah mempercaya ayat ini mulai 2025 tahun yang lalu. Apakah kamu menguncinya mulai 2000 tahun yang lalu? Ya, betul, saya menguncinya karena kalian tidak menghormati diksi. Makanya benarlah ayat ini untuk Anda kalau itu Anda mau sampaikan. Sabar. Ayat ini Bapak, ya saya mau belajar ya, kasih tahu Pak. Ayat ini tidak menghormati diksi dari pengilhaman Roh Kudus. Kalau diksi daripada pengilhaman Roh Kudus daging, bukan manusia. Sudah? Daging apa? Daging apa? Yang datang kan adalah Tuhan. Ya daging Tuhan. Daging Tuhan. Berarti Tuhan itu materi gitu. Oke. Artinya dia adalah dia dari yang tidak materi menjadi non materi menjadi materi dengan tampil secara daging. Saya kasih contoh Pak. Iya, Tuhan daging apa? Jelaskanlah dulu daging apa? Apa daging sapi, daging celeng, daging apa? Jelaskan di situ. Ya, kan? Mereka ini Coba pemuda lihat di- ini, Kita otak-otak bicara Tritunggal. Itu harus dijelaskan dalam daging apa? Ini nalar-nalar Tritunggal ini memang Mustahil di saat yang sama sebagai Tritunggal nggak menghujat, mustahil. Lo justru Anda lo menghujat, tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Bagaimana Anda ini? Oke. Saya buka ayat Pak ya. Saya buka ayat. Oke. Kita baca ayatnya Pak. Terus Anda Kita samakan, buka ayatnya. samakan 1 kami dengan Korintus Hindu 27. dengan apa? Sabar Bapak. Oke. Sabar Pak ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Anda percaya kita ditebus oleh tubuh Tuhan? Saya percaya bahwa Anda percaya, saya Pak? ditebus dengan tubuh dan darah Kristus. Itu saya percaya. Bukan darah Oke, Tuhan. di sini ditulis apa Bapak? Tubuh dan darah Tuhan kan? Nah, Kalau tubuh kambing daging apa Pak? Daging kambing. Daging kambing. Kalau tubuh manusia daging apa? Ya, Daging manusia. Nah. Betul? nah. Nah kalau tubuh Tuhan daging apa Pak? Saya nggak pernah tahu Tuhan punya tubuh. Berarti Tuhan itu Nah, materi. ini Pak, Makanya ini Pak, ditulis, berarti ayat Alkitab ini salah. dibedakan itu apa itu huruf kecil Woi. di situ tuh jelas. Itu merujuk Pak, kepada di sini dia tubuh itu Tuhan atau penebus itu tubuh apa? sendiri. Kan dia penebus. Pak, di sini tuh
Pak, sabar Pak ya. Makanya aku bilang nggak ada orang Tritunggal yang jujur. Semua itu apa? Anak-anak setan, putar balik semua. Di sini ditulis tubuh Tuhan kan, betul? Silakan aja Anda berbicara seperti itu. Tapi apapun yang Anda ucapkan hari ini itu dapat semua di surga. Itu. Di sini ditulis tubuh Tuhan, betul? Kami semua adalah tebusan tubuh dan darah Kristus, itu jelas, bukan Di tebusan sini, yang kamu baca di sini apa Pak? Baca dulu Alkitab Pak. Baca Alkitab Pak. Coba Anda baca. Saya tidak butuh berbicara dengan orang yang seperti Anda yang telah menyesatkan. Yesus sendiri berkata, sekarang baca jangan pernah Alkitab. menyebut saudaramu kafir. Dengar itu, jangan pernah menyebut saudaramu kafir. Yesus itu bicara. Tetapi dengan Pak, baca lantang dulu ayat ini, mengatakan Pak. bahwa kami adalah Ini aja lah anak setan ini membaca Alkitab saja Bagaimana nggak kamu mampu. berbicara? Berarti nenek moyangmu adalah tebusan setan. Kamu Tidak bisa- senang kau, Oh, tidak anak senang setan. kau kita ketemu. Tidak Baca senang kau firman kita Tuhan ketemu dulu. di mana kamu mau. Lah, Saya di Manado, kamu nggak ada uang kau temui saya. Mau duel, Gam, mau duel, Gam. Kita ketemu di Jakarta saja. Kita ketemu di Jakarta. Punya Saya nyali nggak ada nggak? uang mau ke Jakarta. lah. Kamu kok juga jadi nggak ada kayak uang gitu? mau kedatang Manado. Bukan. Lah, Kamu itu sampai menunjukkan sini, dari lah. cara bicaramu, kamu menunjukkan imanmu adalah Lah, sujud. lah, Sinurat. Kamu Sebentar, berbicara lah, tentang Sinurat. firman Tuhan di saat Lah, yang sama Sinurat. kamu mengatakan bahwa Lah, kami stop adalah dulu, lah. anak-anak Lah, setan. lah. Bagaimana orang Lah. Cuma dulu anak Tuhan dengan anak setan. Kalian membaca Alkitab saja nggak mampu. Ya anak setan lah lah kamu itu kalian. lahir tahun 2025. Apa yang dapat dipertanggungjawabkan dari mulutmu? Sementara kamu mengikuti kitab apa yang ditulis oleh penganut Tritunggal, di mana kau letak otakmu? Saya tidak marah berbicara tentang apapun kalian kasih tahu gitu. Saya sering lo masuk ke room ini, Pak, tapi kamu ada bicara ini seperti ini. cuma saya dua menganggap kalau anak- saya sedang berbicara contoh. kepada Biliam. Tahu tidak? Contoh Saya ciri-ciri anak saya Tuhan. berasa Berani saya buka sama kamera. berbicara kepada Biliam. Ya ciri-ciri anak Tuhan, berani buka kamera, pakai topi, itu anak Tuhan. Ya, anak setan mana berani buka kamera? Anak setan takut Lah, anak setan buka kamera. Bagaimana Kak? Makanya saya bilang dari cara bicaramu ketahuan imanmu. Loh, Iya, dari cara bicaramu kelihatan imanmu. ya Anda Siapa kamu? pendusta baca Alkitab Saya saja, sering Anda masuk ke pendusta. sini. Saya tidak mau yang satu silugan siapa itu. Tapi kamu selalu berbicara anak setan. Apa-apa ya, kalau Lihatlah bahwa jarimu ada empat lagi menuduh kepada dirimu sendiri. Sinurat, kalau ribut mulut, diskusi, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan kayak tadi lah ya, nantang-nantang ini kau di mana kita ketemu Bukan. gini. Jangan, Sekarang lah ku ya. bilanglah sama Lai. Oke, Bapak enak. nenekku, bapak Nggak nenekku enak, ketemu lah. di Jakarta, beberapa Living. apakah Living, mereka dia ketemu di Jakarta. penganut setan? Saya aja Penganut beli anak pulsa, setan. mau beli tiket ke Jakarta. Memang nggak ada hati nurani kau bro. Bukan, kau Kau bilang itu Jakarta. kau menyangkut seluruh nenek moyangku itu adalah penganut setan. Malah bapak kau. Ya, jadi begini, ciri-ciri anak Tuhan itu Itulah. pertama, Alah, otak pakai kau. topi, buka kamera, itu anak Tuhan. Kamu tahan, kamu berbicara dengan nada mengatakan setan dalam membahas kitab suci. Kamu setan yang sedang mengarahkan orang ke jurang. Mana anak setan itu Kalau takut kamu mau buka kamera. berbicara dengan orang dengan benar, mau mengarahkan, berbicaralah dengan jelas, bukan dengan menyebut kata setan. Loh, kamu baca Jadi saya Alkitab anggap sudah tahu. saya sedang berbicara kepada Biliam dan tidak nyambung. Lebih bagus keledai yang berbicara kepada Biliam. Billy bukan Sudah. Bileam, Terima Billy kasih. nama saya. Living kasih tahu Makanya nama kamu saya. kan Billy. Bileam. Kalau sekarang Billy, kalau dulu Biliam. Nah itu jadi sekarang kau keturunan Biliam. Kalau dulu kan Biliam, sekarang Billy. Betapa bebelnya si Biliam dulu betapa bebelnya si Biliam dulu. Sampai keledai yang bicara, kayak gitu lah kamu. Jangan kayak gitu. Bicara Ini sama. Billy ini le, ini cuman satu ini pemegang gelar rasul di TikTok ini. Saya bilang Billy. Nah iya, kalau dulu kan Biliam. Jadi kalau zaman sekarang biar keren Billy dibuatnya. Kalau dulu Biliam dia. Itu Billy. Berarti ada Sekarang di gini, Alkitab gini, ya. Gini Leping Smile gini. Coba nggak apa-apa kalian ajarkan kepada saya supaya hati saya bisa menerima
terima dengan. Tapi kalau berbicara dengan ini, saya ulangi lagi, seandainya saya bertetangga dengan dia ini, saya pasti pindah. Saya ulangi lagi tuh. Saya pasti pindah. Itu. Biarlah daripada saya setruk atau masuk penjara, lebih bagus saya pindah kalau bertetangga dengan dia ini. Namanya udah Bileam. Saya ini sangat mencintai tetangga saya. Kau pindah, saya juga pindah. Ya kalau gitu kau lah dulu pindah. Kau yang dulu pindah. Bileam. Oke, sekarang jelaskan. Itu Apa yang salah dengan Tritunggal? Jelaskan. Billy Apa memang yang salah dengan bertaung. Tritunggal, jelaskan kepada saya. Iya, nama supaya saya Bileam. kita merenungkannya. Dengar dulu Bileam. Living, betul Bileam. nggak? Living. Dengar dulu, Bileam. Ya, Guru. Jelaskan Siap, perintah, kepada Guru. saya apa itu Coba konsep tanya Living. Tritunggal Bileam itu apa? Billy saya bisa merenungkan. Tapi kalau kamu menyebut saya- nama saya setan, tunjukkan. saya akan selalu Saya tunjukkan mengatakan satu. kamu adalah Saya Bileam tunjukkan yang satu menyupai salahnya. bangsa Israel. Saya tunjukkan satu ya salahnya. Satu dulu. Ya, Tritunggal mengatakan satu hakikat, tiga pribadi. Tapi di tengah jalan mereka bilang dui natur. Padahal tadi sudah bilang satu. Satu esensi. Di tengah jalan jadi dua. Dua natur. Itu esensi natur kan sama. Itu kesalahannya. Sudah bilang satu natur, tiba-tiba di tengah jalan jadi dua. Itu salahnya ya, renungkan Pak. Atau Ya. coba dijawab Pak Surat. Iya kan dibilang Bapak Superlim ini kan renungkan, jadi saya renungkan lah Pak. Kalau untuk menjawab kan berarti nggak merenungkan. Itu sama dengan si Bileam. Renungkan, pas nih itu pas. Iya kan Renungkan. nanti sama kayak si Bileam Iya, aku. iya. Nah, Jadi bahan perenungan ya. Renungan, Pak. jadi saya merenungkan. Woi Bileam, gantilah posisimu. Saya nggak mau bertetangga dengan kau Bileam. Udah biarlah tetanggaan kalian bro. Ini ada Rijing di apa ini Rijing? Ya Rijing Layan. Jadi kalau disuruh gitulah lah ya. Jadi kalau disuruh coba renungkan gitu ya. Bagusan kita memang merenungkan ya, bukan menjawab ya, merenungkan dulu ya. Iya. Iya. Jadi direnungkan dulu Shalom, dalam bahasa shalom. Batak dirimangi, kan? Iya. Di Di dunia ini cuma dua. Kalau tidak anak Tuhan, anak setan. Ciri-ciri anak setan tidak mau baca Alkitab dan tidak mau percaya Pindah kau Alkitab. William, jangan di sampingku kau William, pindah. Udah jangan banyak bicara. Merenung. Ada yang pindah William duluan. Aku lah yang Merenung. pindah. Saya tidak mau Aduh. kehilangan tetangga saya. Saya harus bersampingan dengan tetangga saya. Kau buat aku, kau naik gula darah kau terus kau kalau kayak gitu. Gak bisa Maaf, saya aku kehilangan bercanda sama tetangga kau. saya, tetap ku cari. Makanya jangan banyak bicara. Tadi bilang renungkan kok. Tapi Lesi Nurat tahu. Udah selesai. Lesi Nurat. Jadi kan kalau kayak Billy ini lah, mungkin dia selalu berbicara dengan cara yang keras, ya kan? Kadang-kadang kasar. Tapi itulah memang. Tahu nggak? Kalau misalnya ada orang-orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan selamat, emang si Billy dapat untung apa? Nah, kalau orang-orang binasa karena menolak firman Tuhan, emang Billy rugi apa? Ya kan? Nggak adanya dia dapat. Dia bukan menghindari kerugian atau mencari keuntungan pada saat dia memberitakan firman Tuhan itu. Ya, namun memang itu muncul dari aplikasi sebuah rasa kasih. Nah, jadi memang mungkin untuk Lesi Nurat, cara-cara seperti yang dilakukan Billy ini kurang pas. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri, banyak juga termasuk saya salah satu orang yang dulu percaya ya Allah yang bukan-bukan itu, ya kan, Allah Tritunggal, tetapi sekarang percaya kebenaran firman Tuhan. Itu dia, Lesi Nurat.
Saya dan banyak yang lain. Ya, gitu. Sekarang bang, saya tuh sudah berkurang emosi saya. Dulu emosi saya mau berapi-api. Sekarang sudah baik saya. Sekarang tanya Living, benar nggak Living? Oh kalau dulu saya wah. Makanya jangan kebanyakan makan panggang kau, naik darah tinggi kau. Kebanyakan kau makan panggang, nah itulah kau sarakmu naik terus, tegang. Lama juga tetangga saya ini. Cocok cleaning bertetangga itu, Bah. Memang cocok. Kami terkenal di Nggak cocok. Saya mau pindah saya. Pokoknya Jadi Billy ini kalau enggak, kau sebentar. menjadi tetangga Sebentar, aku, Lesti Billy Nurat. kalau ada bajumu di Lesti jemuran Nurat, yang sebentar, Le. mau kena hujan gak kuambil. Enggak. Karena saya tahu juga Lesti Nurat ini juga sering beberapa kali masuk formal. Dia juga orangnya santun memang. Ya santun. Dia Tritunggal, tapi dia orangnya mau mendengarkan pengajaran. Ya, puji. Iya, saya Makin mendengar itu. lama- Kalian selalu saya mendengar dan itu ya saya renung-renungkan. Tapi kalau datang yang kayak gini, siapa yang mau merenungkan orang kayak gini nih? Memang gini dia, Le. Memang Ada kita Disuruh merenungkan menyumpah sama-sama dalam dulu Pak. Kita menyumpah lihat ya, Pak. gimana ini? memang udah pas keputusannya itu memang lebih bagus orang lain memang di surga pun nanti Mari kita orang lain merenung berdua bersama, berdoa Pak. lah. Orang lain berdua berdoa lah. Nanti di surga pun jangan sampai orang lain tetanggaannya di surga nanti ya. Ah iya Ya, itu. berdoa Iya, ya. jangankan di dunia di surga pun jangan tetangga kami. Betul. Iya nanti, ya repot nanti Tuhan Yesus kalian buat. Tuhan Yesus kalian buat. Shalom, selamat pagi Bang. Kalau Oh Pak saya Rizky. lihat Iya. uang kamu suruh ke Jakarta di uang saya. Gimana Pak Rizing? Ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Lion? Daging Tuhan nih saya bertanya. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi siapa yang mau menjelaskan ini? Pak Superlit atau Mr. James? Silakan teman-teman. Siapa yang mau menjelaskan? Iya, jadi pastikan dulu ya kalau tahu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, pasti tahu itu Pak. Toh, kalau udah tahu siapa subjeknya, ya itulah daging. Ya Pak ya. Daging. Iya, kan Bapak tanya daging apa, daging siapa? Iya. Ya subjeknya Anda tahu kan? Enggak, jelaskan dulu Pak biar jelas apa maksudnya yang dimaksud dengan daging apa daging Tuhan itu. Iya, yang datang itu siapa? Ya Tuhan itu kan yang datang. Iya betul Pak. Ya udah itu aja Pak. Jadi siapa yang datang itu ya Tuhan. Daging itu ya daging Tuhan itu yang datang. Daging Tuhan. Jadi Yesus yang daging itu daging Tuhan. Iya kan dia Tuhan. Anda percaya Yesus Tuhan? Ya percaya Pak, percaya. Terus kenapa tanya lagi? Daging Tuhan. Jadi gini dia Bang Lion, karena keterbatasan minimnya perbendaharaan kosakata kita bahasa Indonesia, sehingga memang pada saat kita mendengar kata daging itu, ya kan, pikiran kita langsung terpikir ke meat gitu dia kan. Kalau bahasa Inggris dia meat. Kalau daging pasti itulah daging yang dijual di pasaran kan, daging yang sudah mati, itu meat namanya lah. Ya, jadi karena kita memang tidak mengenal kata daging yang hidup atau flesh kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, makanya karena pada saat kita orang Indonesia mendengar kata daging, ya, pikiran kita, apalagi daging yang hidup, pikiran kita jadi terasa seperti lucu atau aneh gitu ya. Namun itu dibedakan sebenarnya Le, antara flesh dengan meat, atau daging yang masih hidup atau daging yang sudah mati. Gitu dia. Nah, daging ini kan tidak semuanya sama. Enggak semuanya sama.
bahkan seperti 1 Korintus 15 ayat 39 sampai 40. Karena manusia punya daging, ya. Nah, ikan punya daging, burung punya daging, gitu kan? Jadi kalau dia subjeknya seperti bilang Pak Superlim, kalau dia subjeknya manusia, maka daging manusia. Kalau dia dia dagingnya dia burung, Iya. maka dia daging burung. Nah, Tuhan kita itu dia punya tubuh, punya daging. Nah, daging. Nah, Yesus ini kan Tuhan, itu yang dibilang Pak Superlim tadi. Jadi daging Tuhan. Makanya dalam Alkitab kita sebenarnya, kalau di dalam original teksnya itu dibedakan antara sarx, dengan anthropos. Nah, jadi karena pemilik daging ini adalah Tuhan, Yesus itu Tuhan, maka itu daging Tuhan. Sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 29 dan 27 yang dibawa Bidi tadi. Itu dia. Nah, nggak apa-apa. Jadi, dan mungkin Bang Lion kan ini masih hal baru untuk Lay dengarkan. Jadi terasa lucu gitu kan. Tapi nanti Lay uji karena saya percaya kita sama-sama orang yang mencari kebenaran. Kan gitu ya, Bang Lion ya. Nah, jadi kenapa bentuk daging itu, bentuknya daging itu seperti kita manusia. Pada saat dia dilahirkan oleh Bunda Maria, ya tampil seperti kita manusia, ya, karena seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu, ya kan? Nah, makanya jadi bentuk kita ini, kenapa kita punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 2 mulut, punya 2 mata, 1 mulut, tampilannya kita seperti ini. Why? Kenapa? Karena kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu. Makanya pada saat terbukti pada saat Tuhan kita itu tampil, yang eksistensi dalam tubuh dan darahnya, dalam dagingnya, terlihat seperti kita manusia. Namun dia bukan manusia, dia Tuhan. Ya. Oke, siap, Gitu. Pak. Ya. Berarti setuju kalau saya bilang Yesus itu Bapa itu sendiri ya, Tuhan itu sendiri. Iya, memang hanya satu Tuhan kita kan? Siap. Berarti kalau saya bilang begini, Yesus di dalam dirinya ada firman, ada roh. Di dalam diri Tuhan Yesus, iya. Oke. Rohnya itu Berarti melingkupi semesta. betul, Pak, betul. Ya. Berarti bisa kita dengarkanlah kembali. firmanku, kata Tuhan Yesus. Iya, sebentar, Pak. Iya. Berarti sangat cocok kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan itu adalah Yesus sendiri kan? Betul, Pak? Terus? Punya roh, punya firman, betul ya? Betul, Pak? Terus? Terus? Berarti yang kita kenal itu kan Yesus datang sama dengan kita, kan itu aja yang kita kenal namanya anak. Iya. Ya kan? Betul, Pak? Iya. Itu yang kita sebut Terus? anak. Iya. Karena Yesus sendiri menyebut dirinya anak manusia. Amin. Ya kan? Kan seperti itu. Berarti saya ndak menantang apa yang Bapak bilang. Karena saya pahami begini, Pak. Yesus sendiri mati bangkit dengan tubuhnya naik ke surga. Kan begitu? Iya, iya. Tubuh yang sama. Tubuh yang sama. Berarti kalau kita membaca di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, jelas di situ kalau Tuhan Yesus itu sendiri berarti tubuh daging Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam dirinya ada roh, ada firman. Betul nggak, Pak? Begitu? Iya. Ya nggak salah sebenarnya, Pak. Cuman memang dalam konsep Tritunggal itu kan kita hanya menyebut Yesus sebagai anak. Di situ, Pak. Karena Yesus mengatakan dia anak manusia. Jadi gini dia. Iya. Konsep Tritunggal itu gini dia. Konsep Tritunggal itu kan nggak boleh keluar. Kalau Tritunggal yang asli ya, teman-temannya, Tritunggal yang asli itu tidak boleh keluar dari rumusan ya Tertullianus yang menjadi fondasi dasar Tritunggal itu, una substantia tres personae, diskresi non separati. Nah, jadi Tritunggal yang asli itu mengimani tres personae, 3 personal, 3 oknum
tiga oknum, ya, atau tiga personal, atau tiga pribadi, ya. Bapa, ya, personal pertama, Anak personal kedua, Roh Kudus personal ketiga, dalam satu substansi atau hakikat. Nah, Iya. ini dia yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Gitu. Jadi begini Pak, jadi Sebentar, apa yang sebentar, saya baca? biar Ya, oke. ya biar saya jelaskan dulu. Yang lain jelaskan tadi, iman lain yang lain jelaskan tadi, pemahaman lain itu iman yang benar, yang seturut dengan Alkitab. Amin Pak, amin, amin. Iya. Nah, Memang begitu tetapi pikiran saya Pak. iya, itulah iman yang benar. Saya jadi banyak orang Kristen ini seperti laiku ini punya iman yang benar, tetapi dibungkus dengan bungkusan yang salah. Ya, seperti jadi iman lain kan seperti ini. Lain percaya Tuhan itu satu-satunya, Tuhan Yesus itu dialah Bapa, dialah Anak yang menyatakan diri, ya kan? Namun saya Tritunggal, gitu kan? Nah, padahal bukan. Jadi Lai ini adalah orang yang memang percaya pada Alkitab itu. Nah, jadi kalau Tritunggal ini enggak, Lai. Ada tiga personal itu tadi. Nah, ini kan menyalahi firman Tuhan. Jadi menentang, karena tidak pernah dituliskan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau Allah itu tiga pribadi yang berbeda atau tiga personal. Nah, yang benar itu Allah itu Esa, kan gitu ya. Lain-lainnya yang kita tahu kan dalam Alkitab, Markus 12 ayat 29. Gitu. Nah, jadi itulah yang kebenaran. Jadi teman-teman, itulah yang mau makanya host ini membuka room ini supaya saudara-saudara Kristen mengerti akan kebenaran ini. Ya, jangan saudara mau terserong dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bang Lion, nanti mungkin Lion nanti pergi ke room-room yang lain, ya, pergi ke room-room yang lain. Pada saat Lion memberitahu pemahaman Lion ini, mungkin Lion akan dimarahi, mungkin Lion akan dihina, mungkin kamu akan dibilang dicapkan bidat. Tapi ketahuilah, ya, itu memang kebenaran yang Lai pegang itu. Ya, oke. Penilaian manusia bukan tolak ukur kebenaran, tapi penilaian Tuhanlah yang menjadi kebenaran sejati. Ya, seperti itu, Bang Layan. Iya Pak, artinya kalau di dalam Tritunggal itu kan dikenal ada Bapa, ada Anak atau Firman, ada Roh Kudus, kan begitu Pak ya. Padahal sebenarnya sama yang saya bilang tadi Pak. Jadi Bapa di sini yaitu Yesus Kristus yang mengenakan tubuh Tuhan itu, daging Tuhan yang menurut kita pahami seperti itu. Di dalam dirinya ada Firman, ada Roh, kan begitu Pak. Kalau menurut saya sama dengan Tritunggal itu. Karena kita menyebut Yesus itu sebagai anak. Yesus sendiri mengatakan kok dia anak manusia, kan begitu. Jadi itu yang kita pahami menurut saya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Itu yang saya, makanya bisa kita kembalikan ke Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Karena dikatakan juga Alkitab bahwa memang daging Tuhan seperti itu. Berarti kalau kita berpikir Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan bahwa dia satu, Tuhan, kan begitu Pak, di Kejadian 1 itu Tuhan atau Allah kan. Berarti dalam diri Tuhan itu yang dikenakan Yesus Kristus itu, yang datang kita lihat sebagai manusia, itulah dia yang mempunyai firman dan roh. Betul nggak begitu Pak? Nah, Ya, tapi jadi di dalam konsepnya itu Pak, makanya ada yang namanya perjanjian baru. Itu yang kita kenal anak, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa inilah tubuhku yang dikorbankan dan darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang sebagai tanda perjanjian baru. Kan begitu Pak. Jadi Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, tanda perjanjian baru. Nah, Ya kan? jadi kalau jadi Tritunggal yang asli itu lah, ya kan? Tritunggal yang asli itu mereka menolak, seperti contohnya kan
Elia Miron. Nah, jadi Edis TV salah satu, Bom Bom, Erben. Nah mereka berkata, Le, tidak boleh memanggil Tuhan Yesus Bapa, nggak boleh, Le. Tabu, salah itu bagi mereka, dosa itu bagi mereka, penghinaan katanya. Tidak boleh memanggil Tuhan Yesus Bapa, karena menurut mereka Bapa ini adalah pribadi yang lain, ya, atau oknum yang lain dari Tuhan Yesus. Jadi bukan Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya bagi Tritunggal, teman-teman, bagi Tritunggal, Tuhan Yesus itu masih punya Allah, masih ada Allahnya, Le. Nah ini penyesatan. Nah gitu dia, Le. Ya. Jadi Ya, Tuhan itu- Yesus itu masih punya Allah. Nah, ini kan penyesatan. Karena yang kita tahu sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Namanya maha tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi darinya, kan gitu. Nah itu yang benar. Ya, seperti itulah itu. Ya, cuma di sini aja yang membedakan, karena kadang-kadang memang orang berpikir Oke, Wah, Pak, sini masa- Pak. Nah, manusia apa seorang manusia dia disebut Tuhan, dianggap Tuhan. Kan begitu. Kadang-kadang kita malu mengakui, padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dia dirinya anak manusia. Nah, di sini dalam konsep Tritunggal, kalau menurut saya di situ aja perbedaannya. Gini, Pak, penyebutan Pak Rizing, anak Pak. aja di situ. Rising Layan. Yang disebutkan Yesus itu anak manusia merujuk kepada identitas yang sesungguhnya, atau dia sedang memakai apa namanya itu ya? Kiasan. Karena ada juga di ayat yang lain bahwa Yesus itu anak domba. Apakah dia di saat yang sama juga domba? Kalau tadi anak manusia itu makna sesungguhnya, kalau anak domba makna apa? Makna sesungguhnya kah? Atau hanya kiasan sama seperti anak manusia? Mana Pak? Rising. Ya, maksudnya dia disebut anak manusia di situ karena pemahaman saya begini, Pak. Kalau dia seorang manusia pada saat itu langsung mengatakan dirinya saya ini Tuhan, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Berarti nggak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Bukan seperti itu, kan banyak yang ini, kan banyak, tidak ada yang mengatakan langsung bahwa saya adalah ini Tuhan, kan seperti itu, banyak yang bertanya seperti itu. Misalnya kawan-kawan ada yang bertanya, di mana Yesus mengatakan aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku. Kan tidak seperti itu maksudnya ke sana, Pak. Jadi Yesus di sini mengatakan dirinya sebagai anak manusia, makanya dia berdoa dalam apa? Dalam dirinya sebagai anak manusia, kan seperti itu, Pak. Setuju nggak begitu, Pak? Oke, Bro Diping berdoa sebagai anak manusia. Dia makan sama murid-muridnya, kan sangat apa ya, sangat apa Jadi namanya, yang anak manusia ini punya Tuhan ya, sehingga dia berdoa. tidak begitu, Pak. Maksudnya dia hanya menunjukkan kepada pengikutnya atau para rasul pada saat itu bahwa dia posisi dalam keadaan manusia. Dia posisi dalam keadaannya manusia yang disebut anak, kan begitu, Pak? Itu jadi nggak apa-apa, itu kan pemahaman Ya, lain. itu kan menurut karena- saya seperti itu, Pak. Iya, pemahaman lain berdasarkan apa? Karena memang pada saat kita memang menilai siapa Tuhan Yesus itu, terutama pada saat keadaannya dia menyatakan diri ke dunia ini, ya, pada saat kita menilai dia, memandang kita dengan cara pandang logika kita manusia, maka memang seperti yang saya katakan tadi. Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Ya, jadi supaya saya paham, dasar iman kita Kristen itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau standarnya kan seperti saya bilang, karena dia makan, ya, karena dia berdoa, karena dia lapar, ya, maka kan karena dia sebagai manusia di sini. Sebenarnya, ya, kebenaran Alkitab ini kata Alkitab. Jadi ada 3 misi penting Tuhan Yesus menyatakan diri ke dunia ini.
Kita jangan pernah lupa hal itu. Pertama, untuk menyelamatkan kita manusia sesuai dengan Yohanes 13 ayat 15. Nah, pada saat dia menjadi teladan ini, dia memposisikan diri ya sebagai seorang murid yang ikut juga diajari. Pada saat itu menjadi teladan. Makanya seperti dia mengajarkan doa Bapa kami. Ya kan? Kan dia nggak ajarkan doa Bapa kamu. Enggak. Karena dia sendiri Bapa itu kan. Tapi dia ajarkan doa Bapa kami. Nah, seperti itu. Ya, karena menjadi teladan. Demikian juga pada saat berdoa. Jadi berdoa di dalam makna bagi kita Kristen bukan semata-mata meminta tolong, enggak. Tapi sebuah komunikasi atau relationship, sebuah hubungan. Itu arti kata doa. Ya. Nah, jadi pada saat itu dia menjadi teladan di situ. Nah, yang ketiga, ya, menggenapi setiap nubuatan sesuai dengan Lukas 24 ayat 44. Jadi jadi Tuhan Yesus menyatakan diri ke ini, ya, bahwa semua yang tertulis tentang dia yang sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, ya, itu semua harus digenapi. Makanya sampai di atas kayu salib, ya, terakhir dia berkata, tetelesai, sudah selesai. Jadi semua itu dalam rangka penggenapan nubuatan. Seperti contohnya, ya, Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib kan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Itu penggenapan nubuatan. Iya Pak, ya artinya kita sudah sama-sama paham lah itu namanya nubuatan itu tergenapi semua di dalam Yesus Kristus. Kalau Tritunggal enggak Kalau Tritunggal berkata, itu Tuhan Yesus minta tolong sama Bapaknya. Oh, itu kan lain dia kalau sama Allahnya. Kalau saya itu makanya saya bilang itu perbedaan antara kita Kristen, ya, yang sesuai Alkitab dengan Tritunggal. Gitu lah. Jadi supaya dipahami perbedaannya sangat jauh. Iya, saya sebenarnya memang penganut Tritunggal Pak dari Protestan saya. Cuman memang pemahaman saya kalau saya baca itu memang Yesus sendiri mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, kan seperti itu. Tapi kita harus melihat dari misinya. Misinya datang ke dunia untuk apa, kan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah Bapa itu sendiri adalah Yesus sendiri, ngapain kita rubah dari perjanjian lama itu ke rubah nama Yesus, kan seperti itu, sama aja kan. Cuma karena dia datang ada misi, ada tujuan, ya kan, untuk sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan, kan seperti itu. Jadi dia datang menyerupai manusia. Itu baru benar. Anak. Itu yang kami sebut anak, ya kan? Jadi menyerupai. Tunggu dulu ya. Ya, menyerupai ya. Tunggu, saya lanjutkan Pak. Terus Yesus sendiri juga mengatakan bahwa aku akan pergi ke Bapa, ya kan? Dan tidak meninggalkan kamu seorang diri, atau aku akan meminta kepada Bapa itu Roh Kudus. Nah, kita mengenalnya Roh Kudus itu sebagai satu pribadi seperti itu dalam konsep Tritunggal, karena dengan pekerjaan Roh Kudus para rasul dibekali oleh kemampuan untuk bermujizat, ya kan? Kan sangat jelas di Alkitab bahwa pada saat mereka menerima Roh Kudus itu mereka punya kemampuan masing-masing. Jadi itulah yang dikatakan Yesus bahwa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kamu petunjuk pada saat aku sudah kembali ke surga, kan seperti itu. Jadi Roh Kudus ini yang kita kenal itu Pak, yang memberikan kemampuan kepada para rasul untuk menulis apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Kita langsung aja lah ya, to the point aja Bang. Jadi itu yang saya maksud Pak. Jadi satu pribadi dalam arti kata Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan kepada para rasul untuk menulis. Sekarang pertanyaannya gini Bro Rising Layan. Yesus itu Allah atau manusia bagi kamu Bro? Allah.
Kan sudah Bukan manusia berarti Yesus. saya sudah jelaskan tadi, Bro, bahwa Ya, berarti Yesus Saya- Yesus bukan manusia kan? iya, bukan manusia. Saya mantap, sudah dah, jelaskan udah. tadi. Kita kan sudah setuju tadi. Jadi bahwa tinggal ini aja dia, Bang Nah, Apostolos. itu Jadi saya kalau jelaskan. Bang Lion ini, bentar Bang Lion, bentar. Iya. Jadi Bang Lion ini tinggal di sini aja. Jadi dia kurang pakem di Dwinatur itu. Oh. Jadi karena memang ini kan sangat sedikit, sangat tipis perbedaannya Dwinatur ini. Karena ini kan Dwinatur ini adalah konsep bunglon. Ya, jadi memang harus teliti dan hati-hati. Jadi tinggal itu aja. Jadi kalau Bang Apostolos mau melanjutkan, itu aja dijelaskan. Mungkin Bang Faith atau Pak Yunias yang menjelaskan, atau Bang Sijoli yang konsep Dwinatur ini. Bahwa konsep Dwinatur ini adalah konsep yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, lanjut. Nah, ya ini maksudnya begini Pak, maaf saya lanjutkan dulu. Maksudnya begini Pak, itu kan pemahaman kita itu, kenapa Yesus disebut sebagai Allah atau Tuhan itu sendiri? Kenapa anda sekalian di perjanjian lama aja? Kenapa dirubah dalam perjanjian baru ya sebagai Yesus? Kan itu yang harus kita pahami dulu, ya kan? Kenapa dirubah? Kenapa ndak ke sana aja di perjanjian lama saja kan? Nah disinilah konsepnya. Kita mengenal Yesus yang disebut anak, karena dia datang memang diutus untuk menebus kita dari dosa, mengangkat kita dari dosa. Itu yang kita sebut Oke, anak. diutus. Saya komentari diutus sebentar ya, Bro. Diutus ini yang mengutus sama yang diutus pribadinya beda atau sama? Sama. Oh, berarti pengutus dan yang diutus sama gitu ya? Sama. Oke. Cuma karena dia, makanya saya tanya. Oke, Yesus kita Kan sama-sama. host keren kan? Keren imannya kan? Nah, coba Iya. Keren imannya. coba saya tanya dulu. Kenapa dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Tuhan disebut Tuhan yang esa kan? Oh. Nah, terus kenapa dalam perjanjian baru disebut Yesus? Apa Ya, oke. korelasinya itu? Kenapa bisa berubah seperti itu? Oke. Ah. Di perjanjian lama dia itu transenden, belum menyatakan diri, ya Nah, kan? itulah yang kita sebut apa? Bentar Bang Lion, bentar biar dijelaskan Iya. Bang Apostolos. Bentar Bang Lion, biar dijelaskan Bang Apostolos, biar nanti Abang lebih paham menjelaskannya lebih paten. Silakan. Iya. Oke, ya, Jadi lanjut. Oke. di sana di perjanjian lama dia transenden, dia tak terhampiri, ya. Sekarang di perjanjian baru dia imanen, menyatakan diri, ya. Nah, di dalam Filipi pasal kedua dia berkenosis. Kenosis itu mengosongkan diri, atau dalam bahasa Latinnya incarne, dia datang dalam daging. Sama seperti itu sebenarnya terjemahan yang benar. Kalau kita mau bahas kitab Yohanes 1 ayat 14, yaitu kai hologos sars egeneto. Kai hologos inilah yang tadi, yang transenden tadi. Hologos inilah yang tadi yang transenden. Sekarang dia mau jadi imanen, mau menyatakan diri. Menyatakan diri nggak boleh dalam bentuk roh, karena roh nggak bisa terlihat kan. Maka itulah dia memilih untuk datang dalam sars. Sars itu terlihat, sars itu dapat dirasa. Maka di dalam 2 Yohanes katakan, firman iman yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar, yang kami lihat. Pelankan dulu ya. Ya, jadi di situ, jadi lewat itulah yang tadi transenden menjadi imanen, yaitu saat dia datang dalam daging atau inkarne. Dan juga betul seperti Pak Superlim bilang, subjeknya pemilik sars itu siapa? Menurut Yohanes 1:14, subjek kepemilikan daging itu adalah sang hologos itu. Hologos itulah pemilik sars, ya. Kalau pemilik sars itu antropos, maka itu daging manusia. Tapi karena pemilik daging atau sars itu adalah hologos, hologos itu sang firman itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri, maka itu daging Tuhan. Itu tadi yang menurut Bapak ini waktu naik aneh kan?
ya, subjek pemilik daging itu adalah hologos atau sang firman, Tuhan itu sendiri. Sehingga dia tidak berubah natur atau memiliki dua natur, enggak. Dia ketika mengenakan daging, naturnya atau hakikatnya, eksistensinya, esensinya tetap Elohim, enggak berubah. Tritunggal mengatakan dia ketambahan natur manusia. Di mana dia ketambahan natur manusia? Karena kalau dia ketambahan natur manusia, maka dari natur manusia itu tergenapilah Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau Yesus ketambahan natur manusia, maka digenapilah Roma 3 bagi Yesus. Ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di saat yang sama gugurlah dia sebagai juru selamat. Karena apa? Karena sudah tercemar dengan natur manusia. Tapi ketika dia tampil secara daging, apakah tercemar dengan natur manusia? Apakah terkena dengan Roma 3 ayat 23? Enggak, karena apa? Naturnya enggak berubah. Dia adalah Elohim yang inkarnate, tampil dalam daging. Daging itu bukan daging manusia. Artinya tidak ada sumbangsi sedikit pun dari Maria, ya. Maria hanya wadah dipakai Tuhan, dan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus yang gak ada campur tangan sumbangsi apapun. Dagingnya bukan dari Maria, darahnya bukan dari Maria. Oke, sehingga dia bukan manusia. Maka genaplah bahwa Hosea 11 ayat ke-9 dikatakan di sana, aku adalah Allah dan bukan manusia. Kalau kita percaya dan Allah itu konsisten, saya percaya bahwa Hosea 11 ayat 9 adalah Allah yang sama. Elohim di sana sama dengan Elohim di perjanjian baru. Dan saya percaya juga Elohim itu konsisten, dia nggak nabrak firmannya. Kalau dia katakan di sana dia bukan manusia, waktu dia datang pun dia bukan manusia. Tampilannya, bentukannya seperti manusia, saya terima. Tapi natur, hakikatnya sebagai manusia, kami nggak terima. Karena dia bukan manusia. Karena kami percaya Allah nggak mungkin menabrak firmannya. Allah nggak mungkin melangkahi, mengkangkangi firmannya. Kalau dia katakan di sana dia bukan manusia, di sana pun dia bukan manusia. Waktu dia datang, gitu ya, tampilannya seperti manusia gitu. Maka nggak perlu aneh bagi kita bahwa itu daging-daging Tuhan, karena subjek kepemilikan daging itu adalah hologos itu, sang firman itu yang adalah Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi kita perlu buang itu dui natur ke tong sampah, nggak berlaku lagi tuh. Ya, dia adalah Tuhan. Oke, kurang lebih gitu ya. Atau ada yang mau tambahkan Bro Living, Bro Faith, atau Pak Yunias, Pak Superlim, Bro James, Joli atau Kasih boleh ya. Saya lihat ikan dulu, ikan goreng ikan. Lanjut kawan-kawan. Ya, shalom host, shalom semuanya teman-teman. Ya, shalom. Silakan Pak Joli. Iya, jadi itulah betapa pentingnya teman-teman pengenalan akan siapakah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Yesus membuat hukum, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Makanya ketika setiap kita mendengarkan firman Tuhan, seperti apakah akal pemikiran kita, jadi itulah yang akan menentukan iman kita. Makanya kita pernah mengatakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi contoh seperti ketika di sini, mungkin di sini roomnya agak beda Pak dengan room Kristen lainnya, karena kami selalu menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Itu poinnya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, karena dari akal kita itu akan menentukan kemana arah kita pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi contoh, Tuhan itu datang sebagai Tuhan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Kata Tuhan ini sudah pasti adalah sang pencipta itu.
Jadi konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menjelaskan ke teman-teman yang berbeda agama, kalau Yesus itu Tuhan, berarti dia itu adalah Sang Pencipta. Lalu pasti akan ditanya seperti begini, Bang Rising. Kalau begitu, apa dong yang sudah pernah Yesus ciptakan di depan mata manusia? Karena manusia itu kan adalah sebagai saksi supaya manusia ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ada Pak banyak buktinya. Jadi Alkitab itu selain daripada firman, itu merupakan sejarah bahwa Tuhan kita itu ada dan dia itu nyata. Dan juga dia membuktikan dia itu adalah Tuhan bukan hanya karena dengan sebuah perkataan, tetapi perbuatan juga dia membuktikan. Saya langsung di poinnya saja. Jadi kasus yang pertama pembuktian, ketika perkawinan di Kana, di situ dia menciptakan dari air menjadi anggur, Pak. Berdasarkan ilmu pengetahuan manusia, air itu terdiri dari unsur kimia yang berbeda, dan juga anggur itu terdiri dari unsur kimia yang berbeda. Jadi secara ilmu pengetahuan umum, Yesus menciptakan dari unsur kimia yang berbeda ke unsur kimia yang berbeda. Itu poin penciptaan. Lalu ada juga kasus penciptaan terbesar. Ini disaksikan 5.000 orangnya. Jadi ada data statistiknya. Jadi mungkin Bapak masih ingat ketika 5.000 orang itu murid-murid hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Di situ Yesus menciptakan dari 5 roti 2 ikan itu menjadi berlimpah-limpah, Pak, banyaknya. Bahkan ada tersisa 12 bakul. Ada juga tentang penciptaan manusia itu sendiri, itu disaksikan oleh mata manusia juga, Pak, Tuhan Yesus. Jadi mungkin Bapak pernah ingat kasusnya Lazarus yang sudah almarhum selama 4 hari. Berdasarkan ilmu pengetahuan manusia, Pak, manusia itu kalau sudah menjadi jasad dalam 1 kali 24 jam, itu tubuh manusia itu akan mengalami pembusukan. Dengan kata lain, mohon maaf ya, dimakan belatung atau sudah tidak utuh lagi. Apalagi kalau 4 kali 24 jam, 4 hari. Tetapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus itu diberikan tubuh yang baru, Pak. Jadi sudah terlalu banyak tentang kasus-kasus itu di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada lagi tentang manusia yang buta sejak lahirnya, yang tidak ada bola mata. Jadi pada waktu Yesus bertemu dengan orang itu, Yesus meludah ke tanah dan dia mengoleskannya ke orang yang tidak mempunyai bola mata itu. Lalu kan orang itu membasuh di kolam Bethesda dan kemudian sudah ada bola matanya, dia bisa melihat lagi. Jadi secara akal dan logika kita itu bisa menjelaskan tentang siapakah sosok Tuhan kita itu, bahwa dia itu adalah Tuhan yang nyata, Pak, Tuhan yang hidup. Ini saja dari saya, teman-teman. Apa yang mau ditanggapi atau Ya, apa? Bang Racing ini bagaimana tanggapannya masukan-masukan yang kita sampaikan atau paparan yang kita sampaikan tadi? Bagaimana tanggapannya, Bang Racing? Ya, sebenarnya itu benar semua itu, Pak. Tidak ada yang salah itu, Pak. Saya sepakat semua itu. Bahwa memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya kan? Makanya saya bertanya tadi, kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa kita keluar dari perjanjian lama? Kan begitu, itu yang saya tanyakan tadi. Kenapa bisa berubah nama? Berarti kan di sini memang membutuhkan anak sebagai apa, penebus atau pendamai. Itulah yang kita kenal di Tritunggal sebagai anak. Bukan berarti dia manusia biasa seperti kita. Karena kadang-kadang kita berpikir
manusia kok bisa jadi Tuhan? Kan seperti itu pemikiran orang. Nah, di dalam konsep Tritunggal itu Pak, kan kita sudah sepakat tadi bahwa kalau Yesus memang Bapa itu sendiri, berarti dalam diri Yesus ada firman, ada roh. Kan begitu Pak. Kita kembali ke Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tapi menurut Pak Rising, firman dan roh itu juga merupakan pribadi. Firman pribadi, roh pribadi, begitu? Nah, disinilah perbedaannya Pak, karena di sini kan kita memahami Alkitab juga. Alkitab menuliskan firman itu menjadi manusia atau menjadi daging, kan seperti itu Pak ya? Ya. Nah, itulah yang kita sebut anak di dalam konsep Tritunggal. Tujuannya Enggak, maksudnya ini begini, apa? langsung ke intinya aja Pak Rising. Iya, Menurut makanya, Pak Rising itu, roh itu satu pribadi, firman itu satu pribadi, Yesus itu satu pribadi, bagaimana? Begini Pak, maksudnya begini, kan tadi kita sudah setuju bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri, di dalam dirinya ada firman, ada roh, kan seperti itu Pak ya? Iya, yang di dalam Itu, dirinya Pak. itu firman Itu, dan Pak. roh itu pribadi yang berbeda dengan Yesus atau gimana? Bukan, sama Amin. saja, sama saja. Iya. Oke. Makanya saya bawa ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Kan sama itu. Cuman masalahnya korelasinya ke sana, bagaimana sampai bisa terjadi yang namanya perjanjian baru yang disebut Yesus. Itu yang saya mau gali seperti apa pemahaman Anda sehingga tidak menerima yang namanya anak dan roh. Kan seperti itu yang saya mau tanya. Oke, Kita saya sudah dapat pasti poin. tadi Pak, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Gini ada ada yang rancu Pak. Di dalam Bapa ini ada firman dan roh. Itu rancu. Apanya rancu Pak? Ya. Karena Bapa Apanya yang rancu itu Pak? gini. Karena tadi kan sudah sepakat Pak Lim, sorry Pak Lim. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa tubuh daging Yesus itu adalah daging Tuhan sendiri, betul nggak? Nah, terus Yesus mati bangkit sama rohnya, sama jasadnya, tidak ada yang tersisa, semua terangkat ke surga. Lukanya pun masih ada. Berarti kan kita kembali ke Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 tadi itu, Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri adalah Yesus. Tubuh Yesus itu sendiri, di dalam dirinya ada firman, ada roh. Itu rancu. Cuma- Di dalam dirinya ada firman, ada roh. Itu rancu Pak. Rancunya di mana itu Pak? Karena Bapak ini roh. Gimana Ya, Bapak betul, bilang roh? betul. Aduh, didengar dulu dong. Allah itu kan roh, betul. Iya, didengar dulu. Nah terus, ya terus kenapa Maksudnya di- didengar dulu. Oke Pak, oke siap Pak ya. Jadi saya bilang rancu karena Bapak ini roh. Lalu bagaimana mungkin Bapak yang adalah roh, di dalamnya ada roh? Nah, Coba Bapak. jadi Yesus itu hidup bagai apa? Di Yesus itu hidup tidak ada roh, tidak ada firman? Atau Coba saya bagaimana? ulangi ya, saya ulangi. Saya mengatakan rancu kalau Bapak Iya, mengatakan makanya kan kita sudah aduh. sepakat. Nah, ya lanjut. Tadi saya suruh jawab, Anda tanya ke saya. Sekarang saya mau diskusi yang tertib lah. Di waktu saya membantah pernyataan Anda, saya mengatakan Bapa memiliki firman dan roh itu rancu. Alasannya kenapa? Bapa ini roh, terus di dalamnya ada roh. Gimana Anda Bapak menjelaskan itu? Jangan bertanya lagi. Anda batalkan kerancuhannya. Oke, jadi gimana itu roh daging Yesus yang tadi itu daging Tuhan? Yang nyata-nyata bahwa Yesus Pak mati Superlim, kita bangkit. mulai dulu pelan-pelan dari pribadi lah dulu Kan Pak seperti Superlim. itu, Pak. Entah Jadi apa yang menghidupkan Yesus itu apa yang kita lihat? Oke Pak Rizing, Tuhan itu Tuhan yang kita sembah satu pribadi atau lebih dari satu pribadi? Satu pribadi aja Pak, kalau saya. Semuanya satu pribadi? Betul Pak. Oh. Jadi kalau satu pribadi
tidak perlu kita katakan bahwa Yesus itu di dalamnya ada firman, ada roh. Sama seperti dibilang Pak Superlim tadi, Yesus itu adalah dari roh atau roh. Jadi kalau kita bedakan nanti Roh Kudus dengan Yesus itu sendiri, berarti kan double roh. Nah, yang penting Yesus yang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan satu-satunya, namanya Yesus. Dialah Elohim, dialah Roh Kudus itu. Nah, jadi tidak usah kita atur supaya pemahaman Tritunggal itu benar adanya, bukan ke sana. Dan yang lain salah pemahaman tentang Tritunggal, bukan. Karena kalau kita berbicara tentang Tritunggal, rumusannya enggak ada nyambung ke kita, Pak. Jadi, yang dibilang Pak Superlim tadi rancu, ya masalah roh itu. Jadi kalau Tuhan satu-satunya dan segala sesuatu ada di dalam Dia dari sejak kekekalan, apapun itu ada di dalam Dia. Kita nggak usah pusing lagi, begitu Pak Rising. Iya, maksudnya begini Pak. Saya kembali ke kejadian 1, tetap saya ke sana karena kita dasarnya dari sana, karena Tuhan iya, senjata Tritunggal Pak, kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Iya, itu senjatanya. Iya, makanya kita jadi makanya kita berpatokan di situ karena dasarnya dasar paling utama di situ. Sekarang saya tanya, Tuhan itu seperti apa yang Anda kenal? Kalau kita nanti berpada kepada kejadian 1 ayat 1 sampai 3, itu pahamnya Tritunggal, Pak. Itu yang di pasal 1 ayat 1 itu seperti apa yang Bapak kenal? Iya, itulah saya tanya, Pak. Jadi kejadian 1 pasal 1 ayat 1 itu dikatakan di situ Tuhan seperti apa yang kalian? Ya. Apa yang kalian Jadi tahu? gini aja, Pak. Desember kemarin, Desember tahun lalu, anak saya yang kelas 3 SD merayakan Natal sekolah minggu. Lalu pulang dari sekolah minggu, saya jemput. Begitu naik di mobil, dia berkata begini, "Pak, Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Kenapa dia baru dilahirkan?" Ini anak SD kelas 3. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kenapa dia baru dilahirkan? Bagaimana mau menjelaskan itu? Langsung saya bilang begini, "Nak, Tuhan itu memang pencipta langit dan bumi. Lalu dia menciptakan pula manusia. Manusia ini jatuh di dalam dosa. Oleh karena Tuhan ini yang pencipta langit dan bumi, maha kasih, menyayangi kita manusia, sehingga Tuhan itu datang menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Caranya dia datang bagaimana? Itulah yang anak rayakan tadi, kelahiran Tuhan. Itu cara Tuhan yang adalah roh, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, mau datang menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Caranya dilahirkan oleh Maria. Itu cara Tuhan mau datang menyelamatkan manusia. Gitu, Nak, ya. Saya bilang begitu. Dia paham bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mau datang menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Gitu, Pak. Tidak terlalu banyak rancu-rancunya. Tidak ada, sorry Pak, tidak ada yang rancu di sini. Makanya saya bawa kembali ke sana itu. Sekarang saya tanya Bapak, kejadian 1 pasal 1 ayat 1 itu Bapak memahami seperti apa itu dikatakan? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Allah ini kita nggak tahu apa dia, bagaimana dia, kita nggak tahu. Pak. Jadi Bapak mengenal Tuhan itu seperti apa di situ yang? Iya, dengar dulu dong. Nah. Dengar, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, kita nggak tahu apa ini Allah, bagaimana dia. Iya. Ya, kita baca selanjutnya, menciptakan langit dan bumi. Oh, mulai paham. Ternyata Allah ini pencipta langit dan bumi. Tapi belum detail apa dia, bagaimana dia. Kita baca ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Allah yang tadi di ayat 1 yang pencipta langit dan bumi adalah roh. Dia melingkupi seluruh alam semesta ini. Karena begitu besar dia melingkupi semua alam semesta, makanya dia dibilang roh. Yang kita tidak pahami Allah ini. Lalu ayat 3 menjelaskan bagaimana Allah yang adalah roh menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman, hanya dengan berkata. Bukan firman ini pribadi yang lain, bukan roh ini adalah pribadi yang lain, tetapi Allah yang satu itu, yang pencipta langit dan bumi, dijelaskan dia itu roh. Dan dijelaskan berfirman itu adalah cara dia menciptakan, bukan jadi pribadi-pribadi yang lain. Gitu rancunya, Pak. Nah, oke Pak. Sudah Pak ya. Oke. Jadi gimana itu ayat selanjutnya di ayat 26 itu Pak? Apa yang Anda mau tanya di ayat 26 soal kata Saya kita? tanya di situ Pak, karena apakah terjemahan di situ salah atau tidak? Karena tadi Iya, kan ayat 26 soal kata kita atau apa yang Anda mau tanya? Ya maksudnya kejadian pasal 1 atau 2 Pak Rijing. Pasal berapa? Tadi kan pasal 1. Sekarang yang ditanya pasal berapa? Ya, Pasal 1 juga ayat 26. itu selanjutnya Pak ke bawah kan, itu kan artinya sudah jelas. Iya, tadi. mau tanya apa di ayat 26? Yang saya mau tanyakan di situ kan dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa segambar kan begitu Pak. Sekarang begini, itu kan sudah terjadi pada Yesus serupa segambar kan, betul Pak? Betul enggak Pak? Karena itu daging Tuhan. Enggak, yang Anda mau tanya ayat 26 apa? Yang saya mau tanyakan di situ kan kita sudah sepakat tadi bahwa Yesus itu yang datang sebagai daging adalah daging Tuhan itu sendiri, ya kan? Menyerupai manusia, betul nggak Pak? Manusia Kan yang serupa Tuhan, bukan Tuhan ya, serupa manusia. Kan menyerupai manusia, menyerupai manusia kan? Manusia yang menyerupai Tuhan, bukan Tuhan menyerupai manusia. Manusia yang Serupa dengan Tuhan. Kok begitu Pak? Manusia yang serupa dengan Tuhan, begitu Pak? Iya. Polanya, wajah. Bukan Manusia. Tuhan yang serupa manusia, bukan. Salah Anda. Berarti bertentangan dong yang Yohanes 1. Di mana? Yohanes 1 ayat 14 kalau begitu. Kenapa lagi Yohanes 1:14? Iya kan di situ dikatakan bahwa firman jadi manusia. Terus dikatakan di Filipi 1. Enggak jadi manusia di Yohanes 1:14. Terjemahannya kurang pas. Iya, Keliru. Ya makanya kan dikatakan bahwa daging itu Tuhan itu sendiri kan, yang di Yohanes 1 ayat 14 itu kan. Iya. Iya, ya makanya saya bawa lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan. Iya, apa yang Anda mau tanya bolak-balik Kejadian 1:26? Apa yang Anda mau tanya? Yesus begitu kan, betul nggak? Pusing saya dengar. Maksudnya apa? Kadang nggak terima kalau dikatakan Tuhan jadi manusia. Kan sudah dibantah dengan terjemahan yang salah, Pak. Dengar. Sementara di kitab Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Sekarang Yesus segambar dengan siapa? Serupa dan segambar dengan Tuhan kan, begitu dikatakan di situ. Iya, manusia ini yang serupa dengan Tuhan. Sekarang Yesus datang menyerupai manusia. Rupanya sendiri ia datang. Iya, makanya itu Pak. Berarti kalau kita berpikir secara logika, daging Tuhan itu yang menjadi manusia tadi, yang kok daging Tuhan Yesus menjadi manusia? Bagaimana sih Kak? Bapak bilang itu kan daging Tuhan, betul nggak itu? Iya, daging Tuhan kok menjadi manusia? Siapa bilang menjadi manusia? Berarti salah dong yang 1 Yohanes 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan
Hologos datang secara daging. Iya, Tuhan daging yang itu adalah siapa? roh menyatakan diri secara daging. Karena roh itu Anda tidak bisa lihat. Supaya bisa dilihat Tuhan itu, dia menyatakan secara daging. Iya, oke, secara daging. Siapa itu? Yang menyatakan secara daging, siapa namanya? Anak. Tuhan kah? Yesus. Disebut anak. Yesus mengatakan dirinya anak kan? Anak manusia kan? Iya, persoalannya apa? Memang kami mengakui dia anak, dia Bapa, dia Roh Kudus. Kan enggak, Apa? persoalannya begini Pak, Bapak tidak mau mengakui kalau kita mengatakan Bapa Firman, Bapa Putra atau Anak dan Roh Kudus. Siapa yang tidak mengakui? Di situ Bapak tidak. Tuhan Yesus itu anak, Tuhan Yesus itu Bapa, berarti Tuhan Yesus sudah itu selesai. Roh Kudus. Berarti Sekarang sudah selesai ini lah, kita Pak. bilang Tuhan Yesus itu Roh Udah selesai lah, Kudus. Pak. Berarti tidak ada sebenarnya tidak ada yang dipertentangkan dengan konsep Tritunggal, cuma pemahaman Bapak itu yang berbeda, itu aja Pak. Kan tadi saya sudah bilang salahnya Tritunggal, salahnya Tritunggal. Dengar baik-baik ya, salahnya Tritunggal mengatakan satu hakikat, tetapi di tengah jalan mereka bilang dua, duinatur. Itu salahnya. Sudah menyatakan satu hakikat, tiba-tiba di tengah jalan duinatur menjadi dua. Itu kekeliruan terbesar. Duinatur mungkin begini Pak, karena Yesus lahir dari manusia, terus makan, lapar. Iya, kenapa bilang satu hakikat? Mungkin pemahamannya orang seperti itu Pak. Padahal dia tidak berpikir bahwa dari dilahirkan memang dari Roh Kudus. Iya, kenapa dibuat Jadi duinatur? mungkin tidak sih. Aduh, jangan mungkin lah. Maksud saya begini. Udah salah, ndak usah mungkin, ndak usah bela diri. Udah salah itu Pak. Satu hakikat, tiba-tiba di tengah jalan duinatur. Itu Siapa kamuflase tingkat tinggi itu. Siapa yang bilang begitu Pak? Duinatur dalam pengertian mungkin karena Yesus makan, Yesus dilahirkan dari manusia, terus Yesus. Aduh, jangan mungkin lah kalau diskusi, masa mungkin. Jadi kita mau bilang apa kalau begitu Pak? Bukan Ya manusia. salah lah, masa sudah ditetapkan satu hakikat, kok di tengah jalan penjelasannya duinatur? Nggak jelas. Ya satu, dua ya dua, jangan berubah-ubah. Nah itu aja kan kita yang sebut anak itu Pak. Anak yang dilahirkan bukan dari keinginan laki-laki atau perempuan kan begitu. Itu yang kita sebut anak Pak. Iya, Bapak itu yang disebut anak ketika dia hadir ke bumi kan? Iya, itulah Pak. Tidak ada yang lain itu.